Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Kamila Miladia Fajri, Hikmah Dwi Sulistioningsi, Nadia Barorodun, dan Vicky Maulidia. Dosen pengampu Bu Amelinda Vania MM. Kali ini kita akan memperkenalkan usaha kita, yaitu yang bernama Food for Foodies. Kunjungi Shopee kami dengan nama Vicky Maulidia 69. Dan jangan lupa follow Instagram kami yang bernama foodforfoodies_. Visi: mewujudkan kualitas yang bernuansa tradisional namun berwawasan internasional. Misi: 1. Menggunakan bahan yang berkualitas. 2. Memproduksi dengan cara pengelolaan yang higienis. Yang ketiga, mengembangkan inovasi-inovasi dan meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan tetap pada koridor tradisional. Tujuan dari usaha kami yaitu yang pertama, memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha mandiri yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk cemilan yang kita tawarkan. Karena kita menggunakan bahan-bahan yang alami dan kualitasnya sudah dapat terjamin. Dan yang ketiga, memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen agar dapat berkembang. Dengan adanya kepercayaan dari konsumen, maka usaha kami akan lebih berkembang lagi karena banyak peminatnya. Strategi produk yang pertama, pemilihan marketplace. Kami memilih Shopee sebagai marketplace kami. Mengapa Shopee? Karena yang pertama, jauh lebih banyak konsumen dibandingkan dengan marketplace lama. Dibandingkan Tokopedia dan Bukalapak, Shopee saat ini sedang hits. Siapa sih yang nggak tahu Shopee? Karena jumlah konsumennya yang lebih banyak, secara otomatis kemungkinan produk yang akan kita jual akan laku keras. Yang kedua, banyak program menarik bagi penjual maupun konsumen. Contohnya saja program gratis ongkir dan cashback dan lain sebagainya. Yang ketiga, sudah terintegrasi dengan sistem pengiriman paket. Untuk masalah teknologi, Shopee memang masih menjadi juara di marketplace Indonesia. Kenapa? Karena setiap orang yang jualan di Shopee tidak perlu repot-repot menulis kembali alamat pembeli produknya. Sistem ini benar-benar efektif. Dengan hal ini dapat mengurangi kesalahan penulisan informasi penerima barang. Selain itu, penjual juga dapat memilih apakah mengirimkan ke outlet pengiriman sendiri atau barang dapat dijemput oleh kurir. Yang keempat, sistem sundul yang sangat fair. Setiap orang yang jualan di Shopee mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan produknya di halaman paling depan. Sekali promosi, Anda dapat menayangkan 5 produk sekaligus. Anda bisa menggunakan fitur promosi tersebut setiap 4 jam sekali secara gratis. Dan yang terakhir, adanya fitur-fitur penghargaan bagi penjual. Selain fitur sundul, jualan di Shopee juga lebih baik karena adanya fitur-fitur penghargaan bagi penjual yang berprestasi. Penawaran inti yang kami tawarkan yaitu makanan ringan, keripik usus original maupun pedas. Kalian dapat memilih sesuai dengan selera kalian. Kemudian, penawaran tambahan yaitu yang pertama keripik ceker ayam original, yang kedua kerupuk dorok-dorok ori maupun pedas, yang ketiga makaroni pedas, dan yang terakhir kebab frozen. Kalian tidak perlu repot-repot mencari penjual kebab. Kalian tinggal pesan di kami dan tinggal goreng saja. Logo toko sangat penting sekali untuk usaha yang kita jalankan. Untuk arti dari logo kita yang pertama, sendok dan garpu, yakni garpu dan sendok merupakan suatu yang sering kita gunakan pada saat makan. Sedangkan jajanan identik dengan berbagai makanan. Yang kedua, kita memakai nama Food for Foodies karena kita ingin menyediakan jajanan dan cemilan untuk para pecinta makanan, baik untuk anak-anak sampai orang tua sekalipun.
Yang ketiga, gambar berbagai makanan terletak di paling bawah bertujuan untuk memberitahu bahwa toko kami menyediakan berbagai macam jajanan atau cemilan yang enak dan berkualitas. Yang keempat, menggunakan berbagai macam warna menunjukkan produk kita banyak varian. Namun lebih menonjol adalah warna hijau dan background putih. Hijau memiliki arti alam dan lingkungan, oleh karena itu produk yang kita jual menggunakan bahan alami dan tidak berbahaya dan ramah lingkungan. Putih menunjukkan kesederhanaan, kebersihan, dan modern. Seperti produk yang kita jual, sederhana, bersih, namun memiliki variasi yang banyak sehingga terlihat lebih modern. Identifikasi pesaing. Yang pertama, pada toko pesaing belum ada deskripsi toko. Deskripsi toko sangatlah penting. Mengapa? Karena merupakan tempat kita sebagai penjual memperkenalkan toko kita kepada pembeli atau konsumen. Yang kedua, pada toko pesaing belum ada gratis ongkir. Padahal konsumen biasanya yang pertama dicari adalah gratis ongkir. Karena untuk mempermudah mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, foto produk kurang menarik. Yang keempat, tidak ada variasi rasa untuk kebab. Identifikasi peluang. Yang pertama, mendaftarkan gratis ongkir dan voucher-voucher lainnya ke pihak Shopee agar dapat bersaing dengan kompetitor. Yang kedua, menambah konten produk dengan foto produk yang lebih jelas sehingga dapat menarik perhatian konsumen. 3. Tetap menggunakan stiker brand pada produk yang dipasarkan. Yang keempat, menambah varian rasa produk. Yang kelima, terus menaikkan produk agar dapat diiklankan di Shopee secara gratis. Desain strategi pemasaran. Yang pertama, identifikasi perilaku pasar sasaran. Saat ini dengan adanya COVID-19, banyak yang melakukan kegiatan di rumah saja. Selain itu, makanan atau cemilan akan selalu dibutuhkan atau jangka panjang. Bisa untuk teman belajar, teman nugas, teman santai, atau teman ngopi. Segmentasi, identifikasi segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Identifikasi usia, segmen 1 remaja, segmen 2 anak-anak, segmen 3 dewasa. Jenis kelamin, segmen 1 perempuan, segmen 2 perempuan dan laki-laki. Pekerjaan, segmen 1 mahasiswa, segmen 2 siswa, segmen 3 karyawan. Pendapatan, segmen 1 100 sampai 1 juta, segmen 2 siswa kurang dari 100.000, segmen 3 lebih dari 1,5 juta. Jadi, di toko kita menjual aneka makanan yang ramah kantong. Jadi untuk semua usia, untuk semua jenis kelamin, dan untuk yang memiliki pendapatan rendah maupun tinggi. Kemudian target. Bisnis makanan ringan ini memiliki target pasar yang besar dari mulai anak-anak, remaja, orang tua, semuanya dapat mengkonsumsi produk yang kita jual. Sasaran jangka panjang dari makanan ringan ini adalah menjadi toko cemilan yang diminati dan digemari oleh banyak orang, sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen dalam mengkonsumsi cemilan. Di sisi lain, kami ingin memperbanyak reseller dari berbagai kota agar setiap konsumen yang membeli tidak lagi memikirkan ongkos kirim yang akan ditanggung. Dengan hal-hal tersebut, secara tidak langsung, kami ingin menjadi pusat pembelanjaan cemilan yang lengkap dan murah, sehingga semua kalangan dapat membeli dan merasakannya. Aspek keuangan. Aspek keuangan sendiri di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, biaya per bulan. Yang kedua, break-even point atau BEP. Yang ketiga, strategi penentuan harga. Dan yang keempat, harga inti dan tambahan. Yang kelima, laporan keuangan online. Dan yang terakhir, laporan keuangan offline. Di sini biaya per bulan kita mulai dari bulan September sampai November. Yang pendapatan dari bulan September menjadi Rp535.000
bulan Oktober menjadi Rp775.000, bulan November menjadi Rp915.000. Break-even point dari bulan September dari pendapatan kebab 302.500 dibagi 8.000 menjadi 38 pieces atau 8 pak. Pendapatan dari keripik 232.500 dibagi 10.000 menjadi 24 pieces. Di bulan Oktober, pendapatan kebab 455.000 dibagi 8.000 menjadi 57 pieces atau 12 pak. Dari pendapatan keripik 340 dibagi 10.000 menjadi 34 pieces. Dari pendapatan bulan Desember, kebab 510 dibagi dengan 8.000 menjadi 64 pieces atau 13 pak. Dari pendapatan keripik 405 dibagi 10.000 menjadi 41 pieces. Strategi penentuan harga. Strategi penentuan harga di sini merupakan tahapan di mana perusahaan mengklasifikasikan produk atau jasa yang dihasilkan sebagai produk baru. Tim kami menggunakan strategi penentuan harga berikut. Yang pertama, cost plus pricing method. Yang kedua, target pricing. Harga inti dan tambahan. Di sini keripik dengan harga inti 7.000 sampai 10.000, dengan harga tambahan balado 1.000, barbecue 1.000, black pepper 1.000, keju 1.000. Dengan kebab harga inti 20 sampai 25.000, dengan harga tambahan saus keju menjadi 2.000, mayones 1.000, pedas manis 1.000. Laporan keuangan online dari marketplace bulan September, pendapatan kita 0. Bulan Oktober menjadi Rp613.523.000. Bulan November menjadi 97.900. Pendapatan dari WhatsApp bulan September mendapat Rp770.000. Dari bulan Oktober mendapat Rp680.000. Dari bulan November kita mendapat Rp892.000. Laporan keuangan offline di sini dari bulan September laba bersih pendapatan menjadi Rp90.000. Dari bulan Oktober Rp115.000 dan bulan November menjadi Rp190.000. Saya akan menjelaskan tentang poin E dan F. Di poin E ada aspek sumber daya manusia. Yang pertama itu peran atau jenis pekerjaan apa yang paling dibutuhkan dalam mensupport usaha Anda. Nah, di sini berjualan di toko online. Untuk mensupport usaha kita itu berjualan di toko online ya. Nah, seperti Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia. Nah, siapa saja kini bisa berjualan dengan mudah melalui internet. Bisa dibilang berjualan di toko online merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Apalagi saat ini banyak platform yang bisa digunakan. Ada beberapa platform gratis yang bisa digunakan untuk berjualan online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Nah, namun pada penjualan usaha kita menggunakan Shopee karena salah satu keuntungan berjualan di Shopee adalah kita bisa berjualan produk apa saja karena Shopee mempunyai kategori produk yang sangat luas. Mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga produk barang-barang yang mewah. Nah, yang kedua ada kinerja masing-masing anggota selama 3 bulan. Nah, untuk kinerja kita dibagi-bagi ya. Kayak seperti Nadia menghandle orang-orang yang mau membeli produk kebab kita. Untuk Vicky sendiri menghandle orang-orang yang mau membeli keripik, dan dia juga menghandle di Shopee. Untuk Hikmah itu mempromosikan dan mengupload foto produk kita di Instagram,
di Instagram. Dan saya sendiri, Kamila, yang mengedit foto-foto agar menarik para pelanggan, supaya pelanggan tertarik pada produk kita sendiri, dan kita juga sama-sama mempromosikan usaha kita itu di WhatsApp kita masing-masing. Nah, yang F ini kesimpulan. Yang pertama itu ada aspek yang berpengaruh dalam usaha Anda. Aspek apa yang berpengaruh dalam usaha kita? Itu aspek yang finansial dan non-finansial secara seimbang. Nah, responden ini menyatakan bahwa aspek non-finansial sebagai pelengkap dari pengukuran kinerja finansial. Pengukuran kinerja non-finansial yang dimaksud adalah seperti kualitas produk dan kepuasan para pelanggan kita sendiri. Yang kedua, kelebihan. Nah, kelebihannya adalah kita menjual makanan ringan yang digandrungi oleh semua banyak orang. Dan ada juga kekurangan yang kita miliki. Kekurangannya adalah memiliki tingkat pesaing yang tinggi juga ketat, sehingga kita harus mempunyai inovasi yang unik dan berbeda agar dapat memenangkan persaingan. Dan yang terakhir ada konflik. Konflik di usaha kita ini secara keseluruhan itu lebih ke para pelanggan yang mau memesan lewat WhatsApp ya, dan tidak mau dialihkan ke Shopee karena katanya mereka tidak mau ribet. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah bagian lampiran pada penjualan Shopee dan juga promosi. Yang pertama adalah lampiran produk toko. Di sini kami memiliki 6 produk, yaitu keripik ceker original, keripik usus pedas, dorok-dok rambak sapi, kebab frozen, keripik usus ori, dan juga makaroni pedas. Selanjutnya adalah lampiran hasil penjualan. Kami memulai penjualan pada marketplace Shopee saat bulan Oktober dan berakhir pada awal bulan Desember. Dari situ kami memperoleh pendapatan sebesar Rp866.387. Dana tersebut belum termasuk beberapa pesanan yang belum kami selesaikan sejak laporan ini dibuat. Selanjutnya ada lampiran profil toko. Selanjutnya lampiran dekorasi toko. Selanjutnya adalah lampiran kategori toko, di mana produk kami terbagi menjadi 4 kategori, yaitu new arrival untuk beberapa produk yang baru kami display, yang kedua on sale untuk produk yang sedang dalam masa diskon, yang ketiga makanan siap saji, yaitu khusus untuk kebab frozen, yang keempat makanan ringan, yaitu untuk kategori keripik dan kerupuk. Selanjutnya adalah konten produk dan promo. Di sini kami membuat konten produk promo yang informatif guna menarik pembeli, dan kami juga menyampaikan keunggulan-keunggulan dari produk kami, dan juga apabila pembeli membeli dari marketplace Shopee, mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu seperti diskon, gratis ongkir, cashback, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu promosi pada sosial media. Kami melakukan promosi melalui Instagram Feed, WhatsApp, dan juga Facebook. Selanjutnya adalah fitur promosi. Yang pertama adalah cashback. Kami menggunakan cashback voucher ikuti toko, di mana jika pembeli mengikuti toko kami, mereka akan mendapatkan voucher diskon sebesar Rp200. Dan kami juga menyediakan voucher toko, yaitu sebesar potongan 1% rupiah. Yang kedua adalah fitur promosi gratis ongkir, di mana kami telah mendaftarkan toko kami support gratis ongkir.
Selanjutnya iklan Shopee. Kami mendaftarkan semua produk kami untuk diiklankan. Dari iklan tersebut kami mendapatkan 6,7 ribu produk kami dilihat, 129 jumlah produk kami diklik, dan juga menghabiskan biaya sebesar 24,3 ribu. Selanjutnya, ekspedisi. Untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia, kami memilih semua ekspedisi yang support di kota kami untuk memudahkan pembeli. Selanjutnya adalah lampiran kesehatan toko. Kami tidak mendapatkan produk bermasalah maupun keterlambatan pengiriman, sehingga kami mendapatkan 0 poin penalti. Selanjutnya adalah penilaian toko. Dari pelayanan pembeli, yaitu presentasi cat, kami menggunakan rating yang kurang memuaskan, karena akun toko kami tergabung dengan akun pribadi pemilik. Selanjutnya adalah penilaian kepuasan pembeli. Dari target 4,5, kami mendapatkan nilai sebesar 4,93/5. Artinya toko kami mendapatkan penilaian yang baik dari para pelanggan.